Sejarah telepon, dari kabel pertama hingga menjadi telepon genggam modern. Bayangkan, ada masa ketika manusia belum pernah mendengar suara orang yang berada jauh. Tidak ada nada dering, tidak ada panggilan, tidak ada nomor telepon, tidak ada istilah angkat telepon. Jika seseorang ingin menyampaikan kabar kepada keluarga yang tinggal di kota lain, maka pilihannya hanya beberapa. Menulis surat, mengirim kurir, menitipkan pesan kepada pedagang, menggunakan kapal, atau menunggu seseorang melakukan perjalanan. Kabar yang dikirim hari ini mungkin baru diterima beberapa minggu kemudian. Bahkan dalam perjalanan antar benua bisa memakan waktu berbulan-bulan. Bagi manusia zaman sekarang kondisi itu mungkin sulit dibayangkan. Tetapi selama ribuan tahun seperti itulah kehidupan manusia. Komunikasi bergerak secepat manusia bergerak. Kemudian memasuki abad ke-19, dunia mulai berubah. Ilmu pengetahuan berkembang, penelitian tentang listrik berkembang. Manusia mulai menemukan bahwa sinyal listrik dapat bergerak jauh melalui kabel. Lalu lahirlah teknologi yang sangat mengubah dunia saat itu, yaitu telegraf dan telegram. Telegram memungkinkan pesan tertulis dikirim jauh lebih cepat daripada surat. Namun telegram tetap memiliki keterbatasan. Pesan harus ditulis, pesan harus diterjemahkan, dan yang paling penting, orang tetap belum bisa mendengar suara satu sama lain. Muncullah pertanyaan yang tampak mustahil. Bagaimana jika suara manusia dapat dikirim melalui kabel? Bagaimana jika seseorang bisa berbicara dengan orang lain yang berada jauh tanpa harus bertemu? Pertanyaan inilah yang menjadi awal lahirnya telepon. Kata telepon berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari dua kata. Tele berarti jauh, sedangkan phone berarti suara. Secara sederhana telepon berarti suara dari jarak jauh. Tujuan telepon sejak awal sangat sederhana. Membuat manusia bisa berbicara secara langsung meskipun terpisah jarak. Tetapi jalan menuju penemuan ini ternyata sangat panjang. Telepon bukan hasil kerja satu orang. Ada banyak ilmuwan dan peneliti yang membuka jalannya. Salah satu tokoh penting adalah Michael Faraday. Ia berasal dari Inggris. Penelitian Faraday mengenai listrik dan elektromagnet membuka fondasi teknologi komunikasi modern. Faraday membantu manusia memahami bahwa energi listrik dapat dikendalikan dan dipindahkan. Kemudian muncul berbagai penelitian lain mengenai suara. Ilmuwan mulai memahami bahwa suara sebenarnya hanyalah getaran. Jika getaran dapat diubah menjadi sinyal listrik, mungkin suara dapat dikirim. Ide inilah yang mengubah sejarah. Sebelum telepon modern lahir, beberapa orang mencoba membuat alat pengirim suara. Salah satu tokohnya adalah Antonio Meucci. Antonio Meucci berasal dari Italia. Ia lahir di Florence pada tahun 1808. Meucci mencoba membuat alat komunikasi suara untuk membantu istrinya yang mengalami masalah kesehatan. Ia mengembangkan perangkat yang dapat mengirim suara melalui kabel di dalam rumah. Banyak sejarawan modern menganggap kontribusinya sangat besar. Namun keterbatasan ekonomi membuat temuannya tidak berkembang luas. Kemudian muncul Johann Philipp Reis. Ia berasal dari Jerman. Sekitar tahun 1860-an, Reis membuat perangkat yang mampu mengirim suara sederhana. Tetapi kualitasnya belum cukup baik. Perangkat itu belum mampu mengirim percakapan secara jelas. Dunia masih menunggu. Sampai akhirnya muncul nama yang paling dikenal dalam sejarah telepon. Nama itu adalah Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell lahir pada tahun 1847 di Edinburgh, Skotlandia. Ia berasal dari keluarga yang sangat dekat dengan dunia suara. Ayahnya mempelajari teknik berbicara. Ibunya mengalami gangguan pendengaran. Karena itu sejak kecil Bell tertarik memahami bagaimana suara manusia bekerja. Ketika dewasa, Bell pindah ke Kanada dan kemudian ke Amerika Serikat. Di sana ia melakukan penelitian tentang suara dan komunikasi. Bell memiliki gagasan besar. Jika suara adalah getaran, dan listrik juga dapat bergerak, maka mungkin getaran suara dapat diubah menjadi listrik. Setelah berbagai percobaan, tahun 1876 menjadi titik yang mengubah dunia. Bell memperoleh paten telepon. Pada salah satu percobaan terkenalnya, Bell berkata kepada asistennya, "Tuan Watson, kemarilah, saya ingin bertemu dengan Anda." Dan asistennya mendengar suara itu dari perangkat yang berada di ruangan lain. Bagi dunia sekarang mungkin terdengar biasa. Tetapi pada saat itu, peristiwa tersebut hampir terasa seperti sihir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, suara bergerak melalui kabel. Telepon pertama sangat sederhana. Ada bagian untuk berbicara, ada bagian untuk mendengar. Ketika seseorang berbicara, suara menyebabkan diafragma bergetar. Getaran itu diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal bergerak melalui kabel.
Di sisi lain sinyal diubah kembali menjadi suara. Prinsip dasarnya sebenarnya masih dipakai sampai sekarang. Yang berubah adalah tingkat kecanggihannya. Setelah telepon berhasil dibuat, masalah berikutnya muncul. Bagaimana menghubungkan banyak orang sekaligus? Maka lahirlah jaringan telepon. Alexander Graham Bell mendirikan perusahaan yang kemudian berkembang menjadi AT&T. Perusahaan ini berasal dari Amerika Serikat. Pada masa awal, telepon belum otomatis. Ada operator manusia. Ketika seseorang ingin menelepon, ia mengangkat gagang. Operator bertanya, "Nomor berapa?" Kemudian operator secara manual menyambungkan kabel. Pekerjaan operator telepon menjadi profesi besar pada masa itu. Ribuan orang bekerja hanya untuk menyambungkan panggilan. Masuk abad ke-20, telepon mulai masuk rumah-rumah. Muncul telepon dengan engkol, kemudian berkembang menjadi telepon putar, lalu telepon tombol. Bentuk telepon mulai berubah. Orang mulai terbiasa mengatakan, "Halo." Menariknya, sampai sekarang asal-usul penggunaan kata "halo" masih menjadi bahan pembahasan sejarah. Ada yang menghubungkannya dengan perkembangan budaya penggunaan telepon. Ada yang mengaitkan dengan kebiasaan operator. Tetapi akhirnya kata itu menjadi simbol komunikasi telepon. Di Indonesia, telepon berkembang pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Awalnya digunakan untuk kepentingan pelabuhan, perdagangan, perkereta-apian, kantor pemerintahan. Kemudian jaringan berkembang ke masyarakat. Pada masa tertentu memiliki telepon rumah dianggap sangat mewah. Tidak semua orang memiliki nomor telepon. Kadang satu lingkungan hanya memiliki satu rumah yang mempunyai telepon. Tetangga bisa datang meminjam telepon. Namun manusia tidak berhenti. Setelah suara berhasil dikirim melalui kabel, muncul pertanyaan baru. Apakah telepon bisa dibawa? Apakah manusia bisa berbicara tanpa kabel? Teknologi radio mulai berkembang. Salah satu tokoh penting adalah Guglielmo Marconi. Marconi berasal dari Italia. Penelitiannya membuka jalan komunikasi nirkabel. Dan dari sinilah lahir telepon bergerak. Tokoh yang sangat penting dalam sejarah telepon genggam adalah Martin Cooper. Martin Cooper berasal dari Amerika Serikat. Ia bekerja di Motorola. Pada tahun 1973, ia melakukan panggilan telepon genggam pertama. Telepon yang dipakai sangat besar. Beratnya lebih dari 1 kilogram. Belum ada kamera, belum ada internet, hanya untuk menelepon. Kemudian tahun 1983 dirilis produk komersial pertama. Motorola Dynatak 8000X. Harga perangkat ini sangat mahal. Baterainya hanya bertahan singkat, tetapi dunia berubah. Telepon sekarang bisa dibawa. Masuk era 1990-an dan awal 2000-an. Telepon genggam mulai berkembang sangat cepat. Ukurannya mengecil, baterainya membaik, muncul SMS. Kemudian lahirlah merek-merek besar. Nokia dari Finlandia, Samsung dari Korea Selatan, Sony Ericsson dari Jepang dan Swedia, BlackBerry dari Kanada. Salah satu telepon paling terkenal adalah Nokia 3310. Telepon ini terkenal karena kuat dan tahan lama. Banyak orang mengenang masa ketika baterai HP bisa bertahan berhari-hari. Kemudian datang perubahan besar. Telepon tidak lagi hanya untuk menelepon. Telepon mulai memiliki kamera, musik, internet, video, dan aplikasi. Tahun 2007 menjadi salah satu titik perubahan terbesar. Muncul Apple iPhone dari Apple. Perangkat ini mengubah cara manusia menggunakan telepon. Setelah itu berkembang Android, dan telepon berubah menjadi komputer kecil yang selalu dibawa. Hari ini telepon telah menjadi bagian kehidupan manusia. Ia bukan lagi hanya alat bicara. Ia menjadi kamera, jam, televisi, komputer, alat belajar, alat kerja, alat navigasi, alat pembayaran, bahkan tempat menyimpan kenangan. Dan perkembangan masih terus berjalan. Ada layar lipat, ada komunikasi satelit, ada kecerdasan buatan, ada perangkat yang semakin tipis dan semakin kuat. Tetapi semua itu berawal dari satu mimpi sederhana. Mimpi untuk mendengar suara seseorang. Meskipun orang itu berada sangat jauh. Dan setiap kali hari ini seseorang mengangkat telepon lalu berkata, "Halo." Di balik satu kata itu, tersimpan perjalanan sejarah manusia selama lebih dari 1 abad untuk menaklukkan jarak. Dan sebelum lanjut ke konten berikutnya, subscribe dulu channel ini, tekan tombol suka dan bagikan videonya.